Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam untuk Anda semua yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Roli Esther dan saya adalah dosen pada program studi sastra Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pada video sebelumnya, saya mencoba membahas sedikit mengenai peran gender di Jepang dari akhir tahun 1800-an hingga tahun 2000-an dan memperkenalkan dua drama televisi Jepang yang mengangkat tema peran gender selain Sararima untuk laki-laki, yaitu Fritter dan At Home Dad atau bapak rumah tangga. Kali ini saya akan lebih fokus membahas bagaimana peran gender perempuan direpresentasikan dalam drama televisi Jepang. Dalam artikel New Role Models for Men and Women, Gender in Japanese TV Dramas pada buku Japan Pop, Inside the World of Japanese Culture, Hilaria Gosman mengutip penelitian Muramatsu pada tahun 1979 yang menyatakan bahwa protagonis perempuan Jepang pada drama-drama televisi tahun 1960-an sampai tahun 1970-an itu terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, tipe Tanomoshi Haha atau ibu yang dapat diandalkan, dan satu lagi adalah tipe Taeru Onna atau perempuan yang menderita. Muramatsu menyatakan bahwa dalam drama-drama televisi ini digambarkan jika perempuan ingin bahagia, maka ia harus menjalankan perannya sebagai seorang ibu yang dapat diandalkan. Tetapi jika ia keluar dari peran tersebut, maka ia akan menderita karena tidak hidup sesuai dengan ekspektasi masyarakat sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Gosman pada tahun 2000 lalu mengembangkan penelitian Muramatsu ini dengan melihat bagaimana perempuan direpresentasikan pada drama-drama televisi Jepang di tahun 1990-an. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tahun 1970-an itu mulai terjadi perubahan pada representasi perempuan di dalam drama televisi Jepang. Jika pada periode sebelumnya, yaitu tahun 1960-an, perempuan itu digambarkan secara positif sebagai ibu dan istri yang baik. Tetapi kalau pada tahun 1970-an itu mulai ada penggambaran ibu dan istri yang lebih bersifat negatif, seperti misalnya ibu mertua yang bersikap dominan atau istri yang kabur dari rumah karena terlibat hubungan di luar pernikahan. Sekalipun sejak tahun 1970-an, alternatif representasi tokoh perempuan ini sudah mulai terlihat, tetapi hingga tahun 1990-an umumnya fokus penggambaran karakter perempuannya itu tetap di dalam bingkai keluarga dan pernikahan. Sehingga perempuan sebagai ibu dan sebagai istri, entah itu digambarkan sesuai dengan atau melanggar norma, tetap tidak beranjak dari karakter utama perempuan sebagai ibu dan istri tersebut. Pada tahun 2000-an mulai muncul drama-drama televisi Jepang yang mencoba untuk menggambarkan karakter perempuan di luar ibu dan istri. Kali ini kita akan melihat dua drama televisi Jepang yang menggambarkan karakter perempuan di luar ibu dan istri tersebut. Yaitu yang pertama, drama televisi Around 40 dan satu lagi drama televisi Kekkon Shinai atau judul bahasa Inggrisnya adalah Wonderful Single Life. Around 40 pertama kali tayang di stasiun televisi pada tahun 2008. Pada tahun 2008 di Jepang itu ada ungkapan arafo yang merupakan singkatan dari Around 40. Dan ini ungkapannya mulai digunakan. Menurut Friedman dan Iwata Weigenat pada tahun 2011 dalam artikelnya, Around 40 mengacu kepada para perempuan yang lahir dari tahun 1964 sampai 1973 yang menjadi dewasa pada masa bubble ekonomi di Jepang dan memasuki dunia kerja pada saat Undang-Undang Equal Employment Opportunity Law diimplementasikan pada tahun 1986. Dibanding dengan generasi sebelumnya, para perempuan ini tuh lebih memiliki kebebasan untuk menentukan arah hidupnya.
Drama televisi Around 40 berkisah tentang 3 orang perempuan dengan profesi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Ogawa Satoko. Ia adalah seorang perempuan lajang berusia 39 tahun yang adalah seorang psikiater. Lalu yang kedua, Takeuchi Misue. Ia adalah seorang ibu rumah tangga. Dan yang ketiga adalah Morimura Nao. Ia adalah seorang editor pada majalah fashion yang memutuskan untuk menikah tetapi lalu berpisah dengan suaminya. Drama televisi ini menggambarkan 3 kehidupan perempuan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dapat memilih jalan hidup yang dikehendakinya dan ada alternatif-alternatif lain yang dapat diambil selain menjadi ibu dan istri. Sekalipun demikian, drama ini juga tetap menunjukkan konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi perempuan dari setiap pilihan hidupnya. Satu lagi drama televisi yang akan saya perkenalkan di sini adalah drama televisi Kekkon Shinai, atau judul bahasa Inggrisnya itu Wonderful Single Life. Secara harafiah, judul bahasa Jepang Kekkon Shinai ini memiliki arti tidak menikah. Dari judulnya saja itu dapat kita simpulkan ya, dapat kita tebak bahwa drama ini mengangkat tema pilihan untuk tidak menikah dalam kehidupan seorang perempuan. Tokoh utama dalam drama ini adalah seorang perempuan yang bernama Tanaka Chiharu yang berusia 35 tahun dan ia mengalami ketidaknyamanan atas statusnya yang belum menikah di usia tersebut. Ia lalu bertemu dengan seorang perempuan bernama Kirishima Haruko yang lebih tua darinya dan merasa nyaman dengan keputusannya untuk tidak menikah. Pertemuannya dengan Haruko ini membuat Chiharu mendefinisikan kembali makna dari pernikahan dan ia sampai pada sebuah kesimpulan untuk tidak memaksakan dirinya itu menikah karena ekspektasi dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi ia akan menunggu saat yang tepat. 2 drama yang diperkenalkan kali ini sama-sama memiliki kesamaan pola. Bahwa sekalipun perempuan mencoba untuk mendefinisikan ulang jalan hidupnya sesuai dengan kemauannya sendiri, tetapi orang-orang terdekat, yaitu keluarganya, kerap kali tidak setuju dan mengharapkan para tokoh perempuan ini untuk menikah dan menjalankan peran sebagai ibu dan juga sebagai istri. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai refleksi bahwa sekalipun ada perubahan dalam peran gender, tetapi peran gender yang telah kokoh sebelumnya itu bukan berarti tidak lagi memiliki kekuatan. Menarik untuk mencermati perkembangan drama televisi Jepang di tahun-tahun selanjutnya, terutama pada beberapa tahun terakhir ini. Apakah ada lagi perubahan yang terjadi dalam penggambaran peran gender tersebut? Nah, untuk hal tersebut saya harap saya bisa membagikannya di lain kesempatan. Untuk pembahasan lebih lengkap dari 2 video yang telah Anda semua saksikan, silakan mengakses artikel jurnal di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan.